Nah malamnya gue kok pikir kok nih DM banyak banget yang masuk, banyak banget laporan bilang Niza nih bang, Niza lagi. Gue buka live lu. Nah live Zizan itu lagi nobar dan menurut gue kayak mikir kayak gini. Kalau lu kayak gini bukannya berarti gue malah diserang ya dalam artian ya udah gue diem aja sampai akhirnya gue kepikiran tadi pagi untuk upload ngomongin soal klarifikasi. Nah di situ di komen YouTube itu Zizan ngomong dan itu kalian masih bisa cek sendiri di YouTube gue. Dia jelasin lah di situ. Nah gue juga debat juga. Nah di situ dia bilang supaya gue nggak salah ngomong nih. Nah di situ dia bilang gue dukung lu di bagian yang ingin ikut membangun negeri ini. Tapi cara lu ngekritik gue di tempat umum udah salah bro. Iya, gue kan udah bilang gue salah. Gue udah ngaku salah. Oke, kan gue udah kasih tau di telepon saat itu. Mau nggak mau lu bakal kena serang. Dan ketika lu serang, malah lu upload di Instastory itu salah lagi. Jadi seperti ini. Kalau gue diem, gue diserang. Dan itu serangnya, wah itu parah banget sih. Kayak gila sih, sampai rasisme. Bapak mak gue ikutin katain, itu segala binatang itu semua ada lah. Dan gue gak terima. Oke? Lu jadi menggiring opini. Berarti tandanya adalah dengan gue upload di publik, itu menggiring opini lah. Nah, habis itu gue bilang di salah satu komen, gue bilang, kalau memang ternyata tindakan untuk upload di publik itu menggiring opini, kenapa lu sendiri juga nobar? Nah, itu di situ DM gue udah bahas juga. Lu bilang, lu nggak tahu isi podcastnya apa. Dan menurut gue itu menarik. Kenapa? Karena kayak, gimana caranya lu bisa mendengarkan apa kayak nobar, tapi lu nggak tahu isinya apa. Misalkan ibaratnya kita disuruh nobar ya dalam artian konten yang gak senonoh, berarti kita mau aja gitu. Menurut gue seharusnya kita tahu sih apa yang kita tonton. Itu. Nah selanjutnya abis itu juga, nah ini lu bilang juga di sini nih komen, lu diserang bukan karena gue suruh bro, karena pendapat mereka itu nggak benar, nggak semuanya. Gue nobar itu cuman bikin lu diserang netizen lebih awal. Ini menarik. Gue nobar itu cuman bikin netizen nyerang lu lebih awal. Berarti lu tahu impactnya dengan lu nobar akan seperti apa. Karena di Nah ya, situ lanjut. oke. Dan di situ maksud gue seperti ini. Kalau memang ibaratnya lu ada kritik sama gue, kenapa lu nggak DM aja kayak terus itu jangan minta RPG Clips take down, that's it, kelar. Tapi kenapa harus dinobarin? Itu Nah menurut udah, gue yang itu kan, menurut gue itu sih. ya gue udah paham poin lu sini. Oke, udah kan. Udah. Nah pertama nih, gue nobarnya itu bukan malam ya, agak sore. Sore itu pas live gue sore tuh, sore gue live. Jadi siang sampai, dan gue live dua kali sehari nih, gue live siang dan malam. Nah gue nobar itu pas live siang, jadi menjelang sore tuh, kayak gitu. Nah itu videonya di up, gue taunya itu pas gue lagi live. Gue kagak tahu podcast kalian itu membahas tentang fans gue. Gue kagak tahu di situ. Gue taunya infonya dari pas gue lagi live nih. Yang di situ otomatis gue belum pernah nonton videonya sebelumnya di situ ya. Jadi gue nggak tahu tuh isi videonya kayak gimana. Gue cuma lihat gue sempat lihat judulnya doang. Terus gue diminta tanggapan sama viewers gue, dibilang bang tanggapan lu dong ini bang tentang podcast lu, tentang Andrew ngomongin lu sama RPG Plus di podcastnya. Terus gue awalnya bilang kalian bisa cek langsung live gue yang waktu itu. Gue awalnya bilang itu, seingat gue ya, gue awalnya bilang itu gue nggak berani ambil komen dulu kan kalau sebelum gue nonton full tuh videonya. Rencananya gue sehabis live gue bakal nonton lagi, ntar baru malam mungkin baru gue kasih pendapat kan. Nah di situ banyak udah yang komen-komen emang mending kita nonton aja langsung kan, mending nonton aja langsung. Udah habis itu gue nobar nih, udah ada yang komen yang bilang bang ini kayak gini, lu dibilang kayak begini, lu dibilang kayak begini. Cuman gue taunya yang namanya netizen bisa jadi lu cuman bahas tentang sesuatu yang aslinya tuh biasa-biasa aja kan, tapi mereka ya di komen pasti bilang terlalu dibesar-besarkan. Gua awalnya tuh berharap banget itu kontennya nggak ada yang benar-benar terlalu apa ya, nggak ada yang benar-benar nyinggung gua gitu, yang merendahkan gua gimana. Nah kayak gitu kan, gua nobar tuh. Nah gua nobar, gua nonton. Nah di situ ada poin lu yang menurut lu gua ini toxic di situ. Itu pengen banget gua bahas tuh di sini tentang toxic itu. Nah itu juga gua sendiri merasa tersinggung di situ. Pas lu bilang gua toxic, padahal gua emang dari awal banget, dari pas gua awal dunia live streaming, gua emang paling anti banget dengan kata-kata toxic. Gua sendiri ya secara pribadi gua udah jelasin juga di
podcast gua. Ini siapa? Nah, terus Apa nih akbar apa? bro, Itu halo langsung bro, apanya itu bocil, Bang. bro, bisa nggak usah ganggu ya bro, kita lagi ngobrol serius bang, bro, oke? Bocil tuh kampret tenang. Ini juga Adit. satu nih. Ade lu ya? Wih, si Ryzen tuh. Itu reset Bukan, kami. itu palsu. Bukan. Oh, palsu. Terus sampai di mana tadi? Hampir bukan. Abis itu kan gue nonton nih, gue liat, wah ini ada yang nggak bener di sini nih, ada poin nggak bener nih. Lu ngomongin bilang gue tok sementara mayoritas viewers gue yang apalagi yang ngedukung gue yang suka dengan konten gue itu malah beranggapan gue ini nggak toksik, dan itu pendapat yang sangat beda jauh dengan lu yang lu anggap gue toksik, viewers gue anggap gue gak toksik. Nah dengan komen gue yang kemarin yang gue bilang kalau gua nobar lu itu malah itu cuman mempercepat orang lu diserang, karena menurut gua ya gua nobar atau nggak nobar konten apanya podcastnya itu bakal tetap dinonton sama orang karena itu udah dipublis kan, bahkan udah ada yang beberapa orang yang nonton, dan bahkan bisa jadi ada orang yang udah ngerekam atau ngapain gitu poin-poin yang lu ngomong yang tidak sesuai dengan pemikiran mereka. Nah akhirnya menurut gua kan di situ kan udah habis itu gua bilang lu cuman lebih cepat diserang karena waktu itu dinontonnya rame-rame kan, tapi bukan berarti gua udah tahu lu bakal diserang karena gua belum tahu isi kontennya nih, ngerti gak? Gua belum tahu isi konten lu, gua belum pernah nonton. Gua berharap itu isi kontennya itu nggak sebagaimana yang netizen infoin, karena netizen kan suka membesar-besarkan. Ternyata emang ada menetralisirkan pas nonton gitu. katanya Ternyata ada poin-poin yang emang ofensif. Nah di situ kalau gue emang pengen nyerang balik, emang kayak pengen banget gue biar lu diserang gitu, itu gue bisa aja gue langsung nyerang lu juga di situ. Gue bilang apa sih ini kayak ngebahas tentang kayak gini kan ya, gue masih nahan di situ, nahan. Masalahnya lu upload instastory pas lagi itu, lu upload instastory kan gue lihat juga tuh bang, ada yang banyak lapor bang yang terus upload instastory nih kayak gini tentang hujatan netizen kan. Nah kalau jadi gini menurut gue ya, lu juga mesti harus bisa memposisikan jadi diri gue juga menurut gue. Kenapa? Karena seperti ini, kalau gue diem dibilang kok lu nggak mau komentar apa bang, jadi maksud gue kayak untuk orang-orang yang udah ngikutin gue juga harus kasih ke mereka dong nih apa yang gue ngomongin nih, bener nggak? Maksud gue kayak dalam arti seperti ini, gue kan live kan cuma biasa pagi doang kan, dan nggak semua orang pengikut gue nonton, including di YouTube, Instagram, sama intinya Facebook lah. Kalau dengan gue nggak upload story, semua orang nih ngerti nih duduk permasalahan seperti ini. Kalau lu nggak ngerti juga, gue udah sampai kemarin tuh jelasin sempet 1 jam ya kemarin ya. Gue lupa 1 jam nih gue udah jelasin nih, gue sampai pakai poin-poin di notepad. Pertama gue udah kayak gini, kedua kayak gini, gue udah bilang, dan di video itu pun gue udah bilang nih gue udah ngaku salah. Nanti nggak maksud gue kayak nih gue tahu harusnya nggak seperti ini, ya gue ngaku salah,